terhadap dunia tulis menulis seperti itu. Kalau saya kan memang cuma sekedar hobi-hobi aja dan kalau sekedar pengen aja gitu kalau menulis itu gitu. Jadi saya ingin meyakinkan teman-teman kalau saya bukan penulis, tapi uh, sebenarnya juga saya agak ragu-ragu gitu ketika awalnya menerima tawaran untuk bicara di forum ini gitu. Gimana ya, saya bukan penulis, tapi nanti saya akan memberikan materi tentang kepenulisan gitu. Tapi terus suami saya itu ngasih ngasih apa namanya, ngasih wejangan, ngasih wejangan kalau emangnya apa namanya direkturnya Mizan itu penulis, emangnya direkturnya Gramedia, direkturnya Kompas, direkturnya Bentang Pustaka itu mereka penulis gitu kan? Enggak kan, mereka bukan penulis dan mereka bisa memberikan materi tentang kepenulisan gitu. Jadi ya, oke, saya dari situ saya percaya diri untuk ya nggak apa-apa, Bismillah saya ngasih materi kepenulisan, tapi dalam frame apa namanya secara universal gitu. Materi kepenulisan bingkainya itu apa namanya bingkai penerbitan buku gitu. Jadi karena saya banyak membaca naskah-naskah yang diterbitkan gitu ya. Jadi sejauh ini saya bisa memahami karakter buku yang bagus seperti apa, karakter yang enak, karakter naskah yang enak dibaca seperti apa, kayak gitu. Jadi saya akan membicarakannya secara lebih universal gitu ya. Nah, ini adalah foto tim kami di Omera Pustaka. Kebetulan memang semuanya perempuan gitu. Saya lahir di Jogja, besar di Lampung, dan sekarang saya tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Saya kuliah saya kuliahnya di UGM Jogja. Dan apa namanya? Sekarang saya tinggalnya di Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman, apa namanya? Oke, Mbak, next. Slide selanjutnya. Oke. Kita akan bicara tentang buku autobiografi. Itu tulisannya autobiografi itu adalah tulisan yang tidak baku ya. Kalau tulisan bakunya adalah autobiografi gitu. Tapi orang lebih jadi kalau dalam pengucapan bahasa Indonesia kan kalau auto itu kan agak lebih susah gitu ya. Jadi orang Indonesia menyebutnya dengan kadang-kadang sering menyebutnya dengan autobiografi gitu. Nah, Omera Pustaka kebetulan belum pernah menerbitkan buku autobiografi, tapi kita pernah menerbitkan buku biografi. Buku biografi yang pernah kita terbitkan adalah buku biografinya Abu Bakar Basir. Buku ini ditulis oleh mahasiswa UGM Fakultas Sosial Politik yang dia melakukan penelitian secara langsung di Nusa Kambangan dan akhirnya membuat skripsi tentang profil latar belakang dari Pak Abu Bakar Basir itu gitu. Jadi memang untuk autobiografi kita rencana sudah ada yang mau menerbitkan autobiografi gitu, tapi kita sampai saat ini belum selesai menerbitkan itu. Nah, kadang kan kita lebih sering mendengarkan biografi ketimbang autobiografi. Jadi, nah kadang kita juga sering susah membedakan gitu, apa sih bedanya biografi dan autobiografi ini. Jadi, dua-duanya ini merupakan jenis karangan. Jadi, meskipun buku autobiografi sama banyaknya dengan biografi gitu ya, jadi jenis karangan ini termasuk narasi non-fiksi gitu. Jadi harus kisah nyata
dua-duanya harus kisahnya fiksinya, fiktifnya nggak boleh. Kedua narasi ini memiliki kesamaan, yakni membahas seputar perjalanan kehidupan seseorang, mulai dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa, atau ketika dia berada dalam masa terpuruk sampai dia mendapatkan jalan kesuksesannya. Nah, saya punya contoh naskah biografi dan naskah autobiografi. Coba next. Kok salah ya? Next, Mbak. Nah, ya, ini naskah. Jadi ini tulisan yang pertama, teman-teman bisa baca. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Yang contoh kedua coba Mbak. Ya. Saya adalah seorang perempuan dengan nama Indan Novia yang biasa dipanggil dengan nama Novi. Saya dilahirkan pada tanggal 1 September tahun 94. Pada tahun tersebut saya lahir di desa yang bernama Mangkurejo. Sejauh ini pertumbuhan saya selalu diiring oleh kasih sayang orang tua yang tiada habisnya. Mereka senantiasa menuntun berbagai hal kepada saya. Dalam ranah pendidikan di tahun 2007, saya lulus sekolah dasar di SD Mangkurejo 1. Di sini saya mulai mempelajari berbagai hal dan mendapati bahwa ada kemampuan akademik tersendiri yang tersimpan dalam diri. Singkat murid yang cukup pandai di kelas, bahkan hingga lulus tidak pernah melesat mendapatkan peringkat 5 besar. Prestasi tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tua. Dalam hal ini saya pun sangat bersyukur karena tidak hanya berhenti di sini, melainkan di jenjang SMP pun saya masih mengukir prestasi akademik. Bahkan di sini saya berhasil meraih berbagai prestasi lain di bidang seni, mulai dari seni musik hingga seni tari sejak SMP hingga lulus SMA. Nah, bisa ditebak ya, bisa ditebak teman-teman, yang mana yang biografi, yang mana yang autobiografi. Iya. Jadi apa namanya? Bisa di chat ya, bisa lewat chat ya, balesnya ya. Mana nih? Ada yang membalas kah? Yang nomor 1 yang apa? Yang nomor 2 yang apa? Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan atau merangkum nih tadi. Oh iya. Ini udah pada balas lewat chat. Ya. Oke. Ya. Iya benar banget. Nah, iya. Tanpa ya terima kasih yang udah balesin. Jadi benar banget, semuanya benar. Jadi tanpa kita tahu deskripsinya apa, sebenarnya kita udah bisa tahu kan ya bedanya mana biografi dan mana autobiografi. Jadi next Mbak. Nah ini dia perbedaan biografi dan autobiografi secara ringkas ya, secara apa namanya singkatnya tuh seperti ini. Yang paling ketara dari teks yang tadi saya share itu apa namanya sudut pandang orang pertama untuk biografi. Sudut pandang orang pertama untuk autobiografi, sudut pandang orang ketiga untuk biografi gitu. Jadi tapi ya teman-teman, saya pernah membaca buku autobiografi yang nulis bukan dirinya sendiri, gitu. Jadi di Omera Pustaka juga sering mendapatkan tawaran seperti itu, gitu. Jadi
ada seorang tokoh yang ingin menuliskan buku autobiografi, tapi dia tidak ingin menyusunnya sendiri gitu, karena mungkin dia punya kesulitan tata bahasa, dia punya kesulitan merangkai kata-kata, mengembangkan ide gitu, dia punya kesulitan itu, sehingga dia meminta orang lain untuk menuliskannya, tapi dengan sudut pandang, tetap dengan sudut pandang dirinya gitu, tetap dengan sudut pandang orang pertama gitu. Jadi nggak masalah kalau autobiografi itu sebenarnya ditulis oleh orang lain, tapi tetap dengan sudut pandang orang pertama. Biasanya nama penulis yang nulisin autobiografi itu namanya ghostwriter. Gitu. Ghostwriter itu penulis bayangan, itu dia biasanya mengerjakan pekerjaan seperti itu. Mendapatkan data dari si narasumber, kemudian dia menuliskan kisahnya dengan sudut pandang si tokoh itu gitu. Nah, ini perbedaannya. Kemudian dua-duanya tetap harus mengumpulkan data. Meskipun autobiografi itu juga harus tetap pakai data. Meskipun datanya juga data pengalaman pribadi gitu ya, tapi kita harus mengurai, tetap harus cari data-data kita gitu. Tanya-tanya orang tua, dulu kita kecilnya seperti apa, terus mungkin tanya tanya pendapat teman kita tuh orangnya tuh gimana sih sebenarnya menurut orang lain kayak gitu. Jadi tetap autobiografi ataupun biografi tetap harus ada datanya, meskipun untuk autobiografi datanya mungkin agak lebih mudah gitu karena pengalaman pribadi. Nah, next, Mbak. Nah, tujuan autobiografi ya. Yang pertama adalah memperkenalkan diri kita secara lebih detail kepada orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran, serta kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang dapat sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, ataupun bidang lainnya. Kalau misalnya perempuan, kadang-kadang dia juga, misalnya nih, dia ibu rumah tangga, dia punya anak autis gitu ya. Dia juga bisa kayak gitu menceritakan tentang dirinya dari semenjak mungkin jadi goalnya adalah mungkin berhasil mengantarkan anaknya menuju pendidikan yang lebih baik kayak gitu. Terus nanti dia bercerita tentang dirinya di masa kecil, kemudian latar belakang pendidikannya, kemudian dukungan orang tuanya kayak gitu. Jadi kisah ini nanti bisa memberikan inspirasi kepada orang tua yang lain tentang pola pengasuhan, misal seperti itu ya, salah satu contohnya. Bisa juga buat bahan pencitraan. Sebenarnya saya dalam konteks pencitraan ini kan kadang-kadang sifatnya negatif gitu ya. Cuman memang untuk sekarang, jadi menurut saya di era sekarang ini, media sosial. Ya, era media sosial gitu ya. Itu menurut saya ada satu hal yang menurut saya itu cukup penting gitu. Mungkin istilahnya bukan pencitraan tapi lebih ke personal branding gitu kali ya. Nah, menurut saya personal branding itu membantu kita untuk yang pertama kita jadi tahu diri kita itu seperti apa, dan yang kedua adalah apa sih yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tentang diri kita gitu loh. Jadi jadi istilah lain dari pencitraan yang agak-agak negatif itu menurut saya personal branding itu jauh lebih positif gitu, jauh lebih penting gitu. Misalkan di lingkungan sekitar kita ingin memperkenalkan diri sebagai seseorang yang pintar memasak gitu. Kemudian jadi orang lain itu kalau misalnya akhirnya aku butuh bantuan orang buat tahu resep masakan ini nih, langsung tahu gitu akan menghubungi siapa gitu, karena selama ini kita terus-terusan melakukan personal branding gitu kan. Nah,
menurut saya itu penting gitu teman-teman. Misal teman-teman juga ada yang pinter menanam atau pinter pinter mijet kayak gitu ya, pinter suka dengan isu-isu kesehatan mental gitu. Itu harus terus digaungkan, harus terus di brandingkan gitu biar itu punya manfaat buat orang lain yang sewaktu-waktu misal butuh sesuatu itu bisa menghubungi kita gitu sesuai dengan brand yang selama ini kita bangun gitu. Nah, itu tujuan-tujuan autobiografi gitu ya. Next, Mbak. Nah, sekarang adalah cara menulis autobiografi. Jadi lebih ke prinsip deh, ini lebih ke prinsipnya. Yang pertama adalah ketika kamu mau menuliskan autobiografi, prinsip ini harus perlu dipegang ya. Catat peristiwa penting. Tulis apapun yang diingat tentang peristiwa penting, bahkan perlu dibuat kolom, dibuat tabel. Apa sih hal-hal penting yang selama ini selama saya hidup itu perlu diteluskan. Kira-kira poin penting apa aja yang kira-kira bisa ini nanti bisa dijadikan konflik nih. Ini nanti bisa dijadikan resolusi nih. Ini bisa dijadikan penyelesaian dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti perlu ada perlu teman-teman menghimpun peristiwa-peristiwa penting apa aja gitu. Yang kedua adalah tuliskan karakter tokoh gitu. Nah, orang-orang jadi perlu ada karakter lain selain kita gitu, misalkan orang tua atau teman atau siapa teman, terus guru kayak gitu ya. Terus membuat kerangka karangan dan kemudian memulai menulis. Topik-topik ini nanti akan saya jabarkan lebih detail di materi selanjutnya. Kita baca slide selanjutnya dulu. Oh ya. Nah, setelah itu hal-hal lain yang perlu yang perlu kita gali adalah tentang latar belakang keluarga kita, latar belakang pendidikan kita, latar belakang hasil karya kita apa saja, latar belakang prestasi, dan latar belakang pekerjaan. Ini perlu kita gali untuk mengembangkan ide tulisan kita. Next. Nah, sekarang kita coba mulai menulis ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk menjabarkan prinsip-prinsip ketika menulis autobiografi itu tadi. Next. Gimana Mbak? Halo, ada gimana, masalah apa gimana? Gimana Mbak? Iya. Sorry, gimana? Ya, lanjut Mbak. Ya, lanjut. Slide selanjutnya. Oke. Ya. Nah, sebelum kita mencoba untuk masuk ke hal yang lebih rinci tentang kepenulisan autobiografi, saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat jadi melihat dulu ke niat kita untuk menulis. Jadi ketika kita punya niat untuk menulis buku yang itu mau dibukukan, menulis naskah untuk dibukukan, jadi kita harus punya niat juga agar tulisan itu tuh enak untuk dibaca orang lain, gitu. Karena memang kalau misalnya niatnya untuk dibaca diri sendiri mah bebas ya kan, mau tulisan yang gimana aja bebas gitu. Tapi kalau teman-teman kita harus punya gimana caranya biar
tulisannya enak dibaca orang lain. Itu prinsip yang pertama. Nah, caranya kalau kata nasihatnya almarhum Sapardi Djoko Damono adalah menulis itu bukan soal pagi, siang, atau malam. Menulislah ketika Anda sudah punya niat untuk menulis. Kita semua bisa menulis apapun yang kita pikirkan. Anak TK, SD, siapapun bisa menulis, apalagi menulis tentang dirinya sendiri. Tapi yang membedakan apakah tulisan itu bagus atau tidak, apakah tulisan itu bagus atau tidak dan enak dibaca oleh orang lain adalah cara menuliskannya gitu. Jadi kita harus memikirkan gimana cara menulis tulisan yang enak dibaca oleh orang lain gitu. Ya, next. Nah, sekarang menurut saya ini adalah penjabaran dari prinsip-prinsip penulisan autobiografi yang tadi saya sebutkan di slide sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah secara lebih detailnya gitu. Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan untuk menulis buku autobiografi adalah membuat konsep. Ini bacanya dari yang warna biru ini. Kenapa membuat konsep dulu? Ingin memulainya tanpa konsep. Mereka mikirnya itu yang penting nulis dulu. Yang penting nulis dulu, apa yang ingin diceritakan ditulis dulu dengan menyebutkan biasanya rata-rata gini, nama saya adalah nana lahir di ini dan seterusnya gitu ya. Biasanya mereka memulai dari situ, kemudian mereka menceritakan semua kehidupannya di tulisan itu. Biasanya gitu, yang tanpa konsep nih ya, yang tanpa konsep. Nah, menurut saya metode ini cukup melelahkan. Dengan metode seperti itu cukup membuang energi dan waktu. Sebab banyak sekali yang ditulis, nanti tulisannya banyak sekali. Nah, setelah dituliskan kita nanti akan membaca ulang dan mengedit secara pribadi gitu ya. Nanti sampai tahap self editing akan banyak sekali cerita yang terbuang gitu. Maka tips dari saya adalah membuat konsep dulu sebelum menulis. Konsepnya simple kok. Untuk membuat konsep ini pikirkan dulu hal-hal yang menjadi kata kunci. Nah, konsep yang pertama adalah nih yang di atas nih ya, yang di sebelah kiri. Kamu bisa menjawab pertanyaan ini dulu untuk membuat konsep tulisan kamu. Selama kamu hidup di dunia ini, kisah apa yang paling ingin kamu tekankan? Gitu. Kisah ini maksudnya itu apa ya? Kisah ini kisah yang ada di usia berapa sampai usia berapa, gitu. Kan nggak mungkin tuh semua kisah akan kita jabarkan secara detail gitu ya. Nah, pilih momen di usia berapa kamu kisah itu yang akan jadi penekanannya gitu. Nah, yang kedua adalah pilihlah objek yang bisa dijadikan tokoh figuran. Kan tokoh utamanya kita nih, saya, Anda gitu ya. Tokoh utamanya Anda. Nah, tokoh figurannya nih siapa? Objek ini bisa berupa benda, tempat, dan orang. Itu tadi yang ada yang di slide sebelumnya kan saya bilang kalau harus mendeskripsikan tokoh gitu ya. Nah, tokoh ini nggak harus orang, bisa juga tempat, bisa juga benda. Misalkan nih kayak Sepatu Dahlan gitu. Sepatu Dahlan ini adalah buku yang menceritakan Pak siapa Mbak Aniska yang menceritakan tentang Dahlan Iskan, tentang masa kecilnya dia gitu. Dia tuh orang yang susah, bahkan untuk membeli sepatu yang bagus aja susah sekali gitu ya. Nah, jadi dia menentukan satu objek yang itu nanti akan jadi figurannya dia gitu untuk mendukung kekuatan cerita autobiografinya gitu. Nah, ada juga buku tentang Hoirul Tanjung si anak singkong gitu. Jadi dia dari judul itu
dia menceritakan tentang kehidupannya dulu di desa kayak gitu, yang yang tiap hari makannya singkong lah kayak gitulah istilahnya seperti itu. Nah, atau juga contoh-contoh yang lainnya, Jogja membuatku dewasa atau mereka bilang saya monyet kayak gitu. Jadi teman-teman perlu menentukan setelah apa namanya? Setelah menentukan apa namanya? Usia tadi itu rentang mana yang mau ditekankan. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah kita perlu menentukan objek untuk dijadikan tokoh figuran gitu. Terus tentukan setelah itu tentukan alur, mau maju, mundur atau campur. Beberapa contoh yang saya lihat di internet kebanyakan alurnya autobiografi itu maju semuanya. Padahal nggak harus maju terus gitu, bisa juga mundur atau maju mundur gitu. Kalau maju itu kan beberapa seringkali membosankan gitu ya. Takutnya yang baca cerita kita itu bosan gitu karena ya itu tadi dimulainya dengan nama saya adalah ini, kemudian saya tinggal kayak gitu. Jadi maju sampai akhir sampai dia mendapatkan kesuksesan itu seperti itu terus alurnya kan jadi agak-agak bosen gitu. Bisa juga nanti, nah teman-teman bisa mencoba teknik mundur gitu. Misalkan dimulai dengan dimulai ketika apa namanya? Hari ini saya mendapat misalnya nih contohnya seperti ini. Hari ini saya mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah kota karena saya ini. Jadi dimulainya dari hari ini dulu, kemudian nanti saya dulu seperti apa gitu. Ini untuk konsepnya ya. Nah, setelah itu apa? Slide selanjutnya, Mbak. Nanti kalau misalnya udah ada konsepnya, baru kita buat kerangka. Kerangka ini buat memudahkan. Kerangka ini buat memudahkan. Oh ya, sebelumnya tadi yang konsep tadi, saya pengen dong ngechat di grup dong. Apa namanya? Kira-kira teman-teman punya tokoh figuran apa di apa namanya? Di kehidupannya. Punya objek yang bisa dijadikan tokoh figuran apa enggak gitu. Boleh di lewat chat ya. Nanti sebelum kita ini. Sebelum apa sambil saya minum dulu. Ya, silakan Mbak. Oke, ini udah ada yang beberapa yang menjawab nih. Ada suami, anak, terus habis itu keluarga sih kebanyakannya, orang tua, sahabat, figuran dalam kehidupan. Tapi mungkin yang lebih spesifik gitu kali ya. Jadi teman-teman bisa lebih, nah itu seragam biru seorang prajurit gitu. Bisa lebih spesifik dan lebih bikin orang lain tuh penasaran gitu kalau misalnya tokoh figuran itu disandingkan ke kita gitu. Nah, mantan kayak gitu. Waduh. Butiwuk Ari, saya kenal nih Butiwuk nih, member setianya Omera. Oh, hai Butiwuk. Oh, ini pengasuh anak-anakku, wajah anak. Wajah ayah, sorry. Iya, iya seperti itu ya. Jadi teman-teman, apa namanya, tokoh figuran itu maksudnya itu kalau yang saya maksud itu lebih spesifik dan lebih menarik perhatian orang lain untuk akhirnya membaca naskah kita gitu. Misalkan kayak sepatu dahlan itu tadi, dia figurannya itu adalah sepatu gitu. Jadi yang figuran itu tadi bukan hanya orang tapi juga benda, bisa juga tempat, bisa juga jadi nggak harus benda hidup, benda mati juga bisa gitu. Jadi itu nanti yang akan jadi teman kita dalam proses pembuatan buku autobiografi. Cerita-cerita kita akan
dihiasi dengan figuran itu tadi gitu. Ya, itu sambil dipikirkan nanti ya. Kira-kira apa yang menarik, objek apa nanti yang akan melekat di dalam kehidupan kita gitu. Setelah itu, iya nggak selalu orang Bu, nggak selalu orang. Dari Bu Dr. Anastasia ya. Bisa tentang gaun merah atau gadis berkerudung merah. iya. Jadi jual korek api. Oke, nanti kita belajar bikin kerangka dulu ya. Chatnya kita tutup dulu. Sambil dipikirkan nanti apa yang melekat di dalam kehidupan kita. Nah, ini membuat kerangka. Oh, banyak yang berpikir kalau apa namanya menulis itu mengalir saja gitu ya. Tapi bagaimanapun orang yang menulis, jadi orang yang menulis dengan kerangka salah satu tujuannya adalah dia bisa memahami proses gitu. Kenapa kita harus memahami proses? Jadi ketika kita menulis itu bukan hanya buat diri kita sendiri. Ketika kita menuliskan kerangka dan bisa mengikuti step by step prosesnya, ketika kita nanti udah selesai nulis dan diminta orang lain untuk apa, misalkan ada orang lain yang tertarik dengan kita gitu ya, dengan tulisan kita, kita bisa menjelaskan proses tahapnya kita itu seperti apa gitu loh. Jadi kita bisa menerangkan apa namanya tahap-tahapnya, kerangka yang kita susun itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya kerangka itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ketika orang lain membutuhkan untuk diajari menulis gitu ya, kita bisa mengajarkan itu ke orang lain nanti setelah kita selesai menulis gitu. Jadi nanti ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, ketika kita menulis kita harus berpikir untuk nanti buku kita dibaca oleh orang lain, syukur-syukur dibaca oleh banyak orang, dan kita bisa menjelaskan prosesnya kepada orang lain sehingga orang lain bisa terinspirasi dengan tulisan dan proses kita, proses di balik itu gitu. Jadi salah satu tujuan kerangka adalah itu. Selain keuntungan yang lainnya untuk tulisan kita adalah memudahkan pengelolaan susunan karangan agar teratur dan sistematis, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan, dan yang ketiga adalah membantu menyeleksi materi yang penting maupun tidak penting. Kalau selama ini saya menyarankan kepada penulis-penulis yang biasanya konsultasi gitu ya di Omera Pustaka, ketika menulis kerangka itu kita bikin kita tempel kertas kosong di kamar kita atau di ruang kerja kita. Nah, tulis kerangkanya di situ gitu. Semisal nanti dalam perjalanan menulis itu ada yang nggak cocok, kita bisa ubah tulis apa yang udah kita rencanakan sebelumnya di kerangka itu, kita bisa coret, kita ganti yang lain kayak gitu. Jadi benar-benar setiap hari itu kita melihat kertas itu, progres kita udah sejauh mana, dan apa aja yang harus kita kembangkan dari kerangka-kerangka itu setiap hari itu kita lihat tulis kertas kosong itu kertas itu terus di dinding kita gitu. Jadi untuk membuat kerangka ini alangkah baiknya lebih enak juga, lebih enak gitu ya. Saya juga belajar dari penulis-penulis kayak Dewi Lestari, kemudian Terelie, itu mereka juga tipsnya seperti itu. Ngasih bikin kertas besar ditempel di dinding ruang kerja atau kamar, yang ruangan itu kita habiskan buat menulis gitu. Next. Nah, sekarang proses menulis dan mengembangkan cerita. Yang saya tulis ini adalah contoh gitu ya. Di contoh ini, saya ingin mengajak kita untuk menulis tulisan yang menarik dengan berbagai angle. Angle itu sudut pandang gitu. Contohnya adalah objek yang jadi objek utama di contoh saya ini adalah teh hijau dan dirinya. Teh hijau dan si penulisnya ini. Yang pertama itu tulisan yang biasa, yang angle-nya biasa aja. Saya suka minum teh hijau. Sebagai orang introvert,
teh bisa menjadi teman terbaik untuk melamun, menenangkan emosi dan kegalauan, mengalirkan ide dan inspirasi. Nah, misalkan teman-teman mau memulai tulisan dengan tulisan seperti itu. Nah, sebenarnya bisa juga dengan angle yang berbeda gitu. Misalkan pagi itu saya mengamati asap yang keluar dari cangkir teh hijau. Saya suka momen di mana saya bisa melihat diri saya sendiri lebih dalam sehingga emosi dan kegalauan dapat meredam secara perlahan. Hangatnya teh di pagi hari adalah tombol semangat dan inspirasi bagi saya. Jadi apa namanya? Sudah. Kadang kita tuh bisa kita ingin menceritakan gini, jadi untuk membuat tulisan yang menarik, kadang kita perlu angle yang berbeda. Bayangkan ya, misalnya teman-teman itu ada di kafe. Kemudian di kafe itu teman-teman ingin menuliskan tentang kafenya. Kalau angle yang biasa mungkin saya sekarang berada di kafe apa ya? Saya sekarang berada di kafe. Kafe ini berada di Jalan Panjaitan, misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat dengan angle sudut pandang ya, sudut penglihatan yang berbeda juga gitu. Misalkan saya melihat kafe ini gimana ya ceritanya? Oh, ada 4 orang duduk sedang berbincang menikmati kopi hangat misalnya gitu. Jadi tanpa perlu menjelaskan kafe itu di mana, kita bisa menceritakan kafe itu dengan angle yang berbeda gitu. Ada 4 orang duduk sedang berbincang minum kopi hangat di sebuah kayak gitu. Jadi angle-nya bisa berbeda. Nah, menulis dan mengembangkan cerita yang menarik itu kita perlu diselipi dengan angle-angle yang berbeda gitu. Jadi orang lain itu kadang tertarik dengan kata-kata atau tertarik dengan sudut pandang kita yang berbeda itu gitu. Jadi nggak monoton lah gitu ya. Tapi angle itu juga nggak melulu harus ada di setiap angle yang berbeda, nggak melulu harus ada di setiap naskah dari awal sampai akhir. Hanya mungkin dari hanya jadi selipan-selipan lah gitu. Bisa dijadikan sebagai pembuka tulisan atau yang menarik ya. Jadi biasanya untuk membuka tulisan kita bisa ambil angle yang menarik kayak gitu. Angle yang menarik. Nah, nanti setelah angle itu tertulis kita bisa nulis dengan sesuatu yang datar nggak apa-apa gitu, tapi ada selipan-selipan angle yang menarik itu gitu untuk mengembangkan ceritanya. Next. Nah, udah ternyata udah. Udah ya. Sekarang kita diskusi aja. Oke, diskusi. Siap. Oke, nih aku mau cerita juga nih. Yuk. Jadi itu aku ini lagi ada di jalan. Ada perubahan rencana, jadi mohon maaf ya. Jadi ya Allah. Oke, Mbak Sahabat, terima kasih ya Mbak Raffi sudah sharing materi yang mana nanti tujuannya bisa jadi amunisi buat para sahabat inspirasi yang akan nulis buku Metamorfosis gitu. Yeah. Nah, terus kita akan mulai buka sesi tanya jawab tadi dari atas ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya lagi bisa langsung aktifin hai. Aktifin mikrofon atau bisa juga chat di kolom komentar. Oke, dari paling atas dulu, ini dari Kak Daisa Arianti. Mbak izin bertanya, apakah buku autobiografi itu selalu dibuka dengan identitas diri? Monggo Mbak. Mbak Kel, ini langsung dijawab ya? Ya, langsung dijawab. Sistemnya ya? Satu-satu, oke. Iya. Untuk yang alurnya maju, biasanya seperti itu. Jadi dimulai dengan identitas diri, kemudian
Iya, jadi kayak apa, biodata gitu, kayak biodata biodata dengan narasi gitu, kalau untuk alurnya maju. Kalau alurnya mundur, nggak harus diawali dengan itu gitu. Dan autobiografi alurnya nggak melulu maju, bisa mundur juga gitu. Ya, itu pengetahuan baru juga nih buat aku. Ternyata kita Iya. bisa dari mungkin dari capaiannya dulu baru flashback Ya, gimana flashback ke belakang. cara Iya. kita bisa dapat Di atau tengah-tengah juga nggak apa-apa, jadi ada alur maju mundur juga. Jadi nanti pengenalan tentang dirinya bisa di tengah-tengah dan nggak nggak mak betunduk, maksudnya mak betunduk. Nggak tumpuk. semuanya harus tercover di depan gitu loh. Harus di dikit-dikit nggak apa-apa. Misalkan di awal tentang lahirnya di mana, terus nanti di tengah-tengah dia menceritakan apa yang lain gitu, tentang dirinya yang lain gitu. Jadi nggak monoton. Oke, Mbak, tapi ada nggak sih batasan-batasan menceritakan diri kita di suatu buku autobiografi gitu? Misalkan apakah diperkenalkannya saya Kelia umur 27 tahun gitu, lahir di mana gitu, maksudnya ada yang bikin suatu biografi yang menarik gitu pas di perkenalannya gitu. Sejauh mana kita harus menjabarkan diri kita di paragraf perkenalan? Oh, iya. Jadi ketika membuat autobiografi itu sebenarnya yang membuat batasan itu diri kita sendiri. Jadi tapi memang setidaknya dan memang tujuannya apa gitu loh. Jadi kayak misalnya tujuan autobiografi ini salah satunya untuk menunjukkan siapa diri kita, usia kita, untuk menunjukkan usia kita. Maksudnya kan sekarang kita sudah mencapai